November tahun 2000, di sebuah forum internet bernama Art Bell's BBS, muncul seseorang dengan username John Titor. Dia mengklaim dirinya adalah prajurit dari tahun 2036 yang dikirim kembali ke tahun 1975 untuk mengambil sebuah komputer tua. Dia membagikan foto Polaroid mesin waktunya. Dia membagikan blueprint teknis. Dia juga memprediksi tentang masa depan. Beberapa prediksi itu terbukti, tapi banyak yang gagal total. 25 tahun kemudian, kita masih belum punya jawaban. Apakah hoax atau bukti pertama time travel yang pernah ada? Ini bukan video yang cuma menceritakan ulang legenda. Kita akan bongkar faktanya yang benar dan yang gagal. Sebelum kita mulai analisis, kita perlu tahu kronologinya dulu. Tahun 1998, seorang pengguna dengan nama Time Travel Zero pertama kali muncul di forum Time Travel Institute. Postingannya singkat, tapi langsung menarik perhatian. 2 tahun kemudian, pada tahun 2000, dia muncul lagi di forum Art Bell's BBS dengan nama John Titor. Dan kali ini, dia semakin serius. Selama beberapa bulan, dia aktif posting. Dia menjawab pertanyaan, dia membagikan foto, dia menjelaskan cara kerja mesin waktunya. Dia memberi prediksi tentang perang, bencana, dan teknologi masa depan. Lalu di awal tahun 2001, dia menghilang. Tidak ada perpisahan, tidak ada konfirmasi, dia pergi begitu saja. Sejak saat itu, komunitas internet tidak pernah berhenti membahas John Titor sampai hari ini. Oke, sekarang kita mulai dari bagian yang paling jarang dibahas. Titor mengklaim bahwa misi utamanya bukan cuma jalan-jalan ke masa lalu. Dia mengklaim dikirim ke tahun 1975 untuk satu tujuan spesifik, yaitu mengambil kembali komputer IBM 5100. Kenapa IBM 5100? Karena menurutnya di tahun 2036 ada masalah besar dengan legacy code atau kode lama dari sistem Unix, dan IBM 5100 lah satu-satunya komputer yang bisa membaca dan mendebug kode sistem IBM sistem 360 dan sistem 370 yang lama. Sekarang, sedikit konteks dulu ya. IBM sistem 360 dan sistem 370 adalah dua generasi komputer mainframe raksasa IBM. Bukan komputer rumahan, tapi mesin sebesar lemari dipakai oleh bank, pemerintah, dan militer mulai tahun 1960-an sampai 1970-an. Sistem 360 diluncurkan tahun 1964, dan sistem 370 adalah penerusnya di tahun 1970. Keduanya menjadi tulang punggung infrastruktur komputasi dunia selama puluhan tahun. Bayangkan, banyak sistem perbankan dan pemerintah global yang masih pakai kode dari era ini sampai hari ini. Itulah yang disebut legacy code, atau kode lama yang susah diganti karena terlalu dalam tertanam di sistem kritikal. Sekarang, ini bagian yang menarik. IBM 5100 itu memang nyata. Ini komputer portable pertama yang diproduksi massal. Diluncurkan tahun 1975. Ukurannya sebesar koper, harganya setara mobil mewah. Tapi yang lebih penting, Titor mengklaim IBM 5100 punya kemampuan tersembunyi. Kemampuan yang tidak didokumentasikan secara publik untuk mengemulsi sistem 370. Dan ini yang bikin banyak orang tercengang. Kemampuan yang tidak terdokumentasi itu nyata. IBM 5100 memang bisa membaca APL dan BASIC dari sistem 360 dan sistem 370. Kemampuan ini tidak dipublikasikan secara luas karena IBM tidak ingin pesaing tahu. Fakta ini baru terkonfirmasi dan banyak dibahas di era 2020-an, lebih dari 20 tahun setelah Titor posting di forum tersebut. Pertanyaannya sederhana. Jika ini hoax, bagaimana Titor tahu detail teknis yang bahkan tidak ada dokumentasi publik IBM pada tahun 2000? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia melakukan riset sangat mendalam ke dokumen internal IBM yang tidak mudah diakses publik. Yang kedua, ada penjelasan lain yang belum kita pahami. Kita tidak bisa simpulkan ini bukti time travel, tapi ini adalah fakta teknis yang benar
Dan ini yang membuat kasus Titor berbeda dari kebanyakan hoax internet biasa. Mari kita mulai dari prediksi yang sering di-highlight di konten mainstream. Yang pertama, Titor menyebut akan ada ketidakstabilan besar di awal 2000-an. Banyak yang menghubungkan ini dengan serangan 9/11 tahun 2001. Tapi jujur, teori ini tidak secara eksplisit memprediksi 9/11 atau 9/11. Ini lebih ke interpretasi orang yang mencocok-cocokkan prediksi umum ke kejadian spesifik. Yang kedua, dia menyebut pandemi atau wabah penyakit di masa depan. Banyak yang kaitkan ini dengan COVID-19 tahun 2020. Tapi, prediksi pandemi itu sangat umum. Banyak ilmuwan dan futuris sudah memperingatkan resiko pandemi sejak lama. Ini bukan sesuatu yang unik dari Titor. Prediksi yang benar, ini perlu dilihat dengan kritis. Apakah prediksinya spesifik atau cukup umum sehingga bisa cocok dengan berbagai kejadian? Sekarang, bagian yang jarang dibahas, prediksi Titor yang gagal. Dan daftarnya panjang. Yang pertama, Titor memprediksi perang saudara Amerika antara tahun 2004 dan 2008. Dia menyebut ini sebagai perang saudara Amerika kedua, dengan pertempuran di berbagai kota yang faktanya ini tidak terjadi. Yang kedua, Titor memprediksi perang dunia ketiga yang melibatkan Rusia dan Cina sekitar tahun 2015. Dan sekali lagi, ini tidak terjadi. Yang ketiga, dia memprediksi bencana besar yang menghancurkan wilayah Amerika, termasuk Florida di era 2010-an. Florida masih ada sampai sekarang. Yang keempat, dia mengklaim CERN akan menemukan teknologi yang berkaitan dengan time travel sekitar tahun 2001. Dan faktanya tidak terjadi. Kalau kita hitung secara jujur, lebih dari 60% prediksi spesifik Titor tidak terbukti. Prediksi yang terbukti kebanyakan terlalu umum untuk dijadikan bukti. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, kenapa konten mainstream selalu fokus ke prediksi yang benar dan jarang membahas yang gagal? Apakah ini karena yang gagal membuat cerita kurang menarik? Bagi penonton yang kritis, kita perlu lihat gambar selengkapnya. John Titor membagikan beberapa foto Polaroid, foto mesin waktunya yang dia sebut sebagai C204, dan Chevrolet Suburban tahun 1987, tempat mesin itu dipasang. Analisis forensik terhadap foto-foto ini menarik, hasilnya tidak konklusif. Foto Polaroid itu bisa jadi scan dari foto cetak asli, bukan gambar digital yang difabrikasi. Teknologi untuk membuat composite image secanggih ini di tahun 2000 membutuhkan keahlian dan alat khusus. Tapi tidak ada metadata yang bisa dikonfirmasi sebagai bukti keasliannya. Tidak ada lokasi yang bisa diverifikasi dari latar belakang foto. Tidak ada pula objek dalam foto yang secara pasti tidak bisa dibuat di tahun 2000. Kesimpulan forensiknya adalah, foto tidak bisa dikonfirmasi sebagai fabrikasi, tapi juga tidak bisa dikonfirmasi sebagai yang asli. Ini tetap ambigu. Yang lebih menarik dari fotonya adalah deskripsi teknis mesin waktunya. Titor menyebut mesin C204 bekerja menggunakan dua micro-singularities atau dua event horizon buatan yang menciptakan twisted space-time. Ini konsisten dengan teori relativitas Einstein tentang manipulasi space-time. Dia menyebut juga tentang Tipler sinusoid sebagai sistem generator gravitasi, dan ini menarik. Tipler cylinder adalah konsep fisika yang nyata. Frank Tipler adalah fisikawan dari Tulane University yang pada tahun 1974 mempublikasikan teori tentang time travel menggunakan rotating cylinder masif. Ini bukan fiksi, ini fisika teoritis yang legitimate. Titor juga menyebut cesium clock untuk navigasi temporal. Cesium atomic clock adalah teknologi nyata yang digunakan dalam GPS dan standar waktu internasional. Jadi, Titor tidak asal bicara. Terminologi yang digunakan sebagai microsingularities, Tipler sinusoid, dan cesium clock semuanya merujuk ke konsep fisika yang nyata. Tapi ada masalah besar. Secara teoritis, energi yang dibutuhkan untuk menciptakan microsingularity jauh melebihi kemampuan teknologi manapun yang kita kenal. Banyak fisikawan yang skeptis justru karena alasan ini, bukan karena konsepnya yang salah.
tapi karena skalanya mustahil dengan teknologi saat itu. Apakah ini riset mendalam dari seseorang yang tahu fisika, atau ada penjelasan lain? Itu pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Sekarang kita bahas argumen yang skeptis, dan ini argumen yang kuat. Pertama, semua yang Titor tahu bisa diperoleh melalui riset mendalam. Fakta IBM 5100 ada di dokumentasi teknis yang tidak mudah diakses, tapi bukan tidak mungkin. Teori fisika Tipler ada di jurnal akademis tahun 1974. Kemudian foto Polaroid bisa dibuat dengan alat fotografis biasa tahun 2000. Yang kedua, ada kemungkinan ini bukan satu orang. Bisa jadi ini kolaborasi, sekelompok orang yang riset bersama, masing-masing berkontribusi di area keahlian mereka, seperti fisika, teknis komputer, dan storytelling. Yang ketiga, prediksi benar bisa jadi kebetulan. Kita mencocok-cocokkan prediksi umum ke kejadian yang spesifik yang sudah terjadi. Ini adalah cognitive bias yang sangat umum dalam analisis prediksi. Dan yang paling kuat, tidak ada bukti fisik sama sekali. Tidak ada mesin waktu yang ditemukan. Tidak ada Chevrolet suburban yang bisa dilacak. Tidak ada konfirmasi identitas tentang John Titor. Tapi ada beberapa hal yang tidak mungkin dijelaskan dengan teori hoax sederhana. Fakta teknis IBM 5100 yang tidak didokumentasikan secara publik, penggunaan terminologi fisika yang akurat dan konsisten, kemudian foto yang tidak bisa secara definitif dibuktikan sebagai fabrikasi. Ini bukan bukti time travel, tapi ini menunjukkan bahwa jika ini hoax, pelakunya adalah seseorang dengan akses ke informasi yang sangat tidak biasa dan kemampuan riset yang luar biasa. Ada satu argumen yang menurut banyak ilmuwan adalah yang paling kuat melawan keberadaan time travel nyata. Stephen Hawking pernah bertanya, jika time travel ke masa lalu mungkin, kenapa tidak ada pernah kunjungan time travel dari masa depan? Ini bukan pertanyaan yang sederhana. Jika mesin waktu itu nyata dan seseorang dari tahun 2036 memang datang ke tahun 2000, kenapa hanya satu orang? Kenapa tidak ada yang lain? Kenapa tidak ada konfirmasi dari siapapun? Paradoks ini tidak bisa dijawab dengan mudah oleh siapapun yang percaya Titor adalah real. Kesimpulan untuk segmen ini, kita tidak bisa konfirmasi ini hoax, dan kita tidak bisa mengkonfirmasi ini real. Tapi satu hal yang pasti, John Titor adalah salah satu misteri internet yang paling bertahan selama 25 tahun. Jadi, kenapa kita masih membicarakan John Titor 25 tahun kemudian? Bukan karena prediksinya terbukti. Sebagian besar tidak terbukti bahkan. Bukan karena ada bukti fisik, juga tidak. Tapi mungkin karena John Titor menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar misteri. Dia berbicara tentang ketakutan yang sangat manusiawi, tentang perang, tentang bencana, tentang masa depan yang tidak pasti. Di era sebelum media sosial, sebelum kita terbiasa dengan fake news dan deepfake, John Titor adalah salah satu eksperimen pertama tentang bagaimana sebuah narasi bisa menyebar, berkembang, dan bertahan di internet. Apakah dia hoax? Mungkin. Apakah ada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya? Mungkin juga. Yang jelas, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan secara definitif bahwa John Titor adalah hoax, dan tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Sekarang giliranmu. Dari semua yang kita bahas tentang John Titor, mana yang paling bikin kau penasaran? Apakah menurutmu dia adalah hoax atau nyata? Dan kenapa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.